Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Untuk itu anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta Joner untuk membacakan memimpin doa ya, Joner. Siap, Joner? Ya, Pak. Ya, siap. Silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih, Joner. Berikutnya lagi anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak masuk pada materi pelajaran, kita perlu tahu bahwa pembelajaran kita kali ini menggunakan model pembelajaran SOLE, ya, SOLE SOLE. Itu adalah model pembelajaran bentuk daring di mana langkah-langkahnya yang pertama itu adalah siswa diberi pertanyaan besar atau big question, ya, diberi pertanyaan besar yaitu big question. Berikutnya lagi anak-anakku sekalian bisa mencari atau berkelompok mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar tadi, ya. Baru setelah itu mempresentasikan. Jadi ada 3 langkah di dalam model pembelajaran SOLE tadi, SOLE tadi. Yang pertama diberi pertanyaan besar, yang kedua adalah investigasi, kalian mencari jawaban, boleh browsing juga. Yang ketiga kalian mempresentasikan atau mengambil kesimpulan. Itu anakku sekalian ya. Jadi tolong dipahami tentang model pembelajaran sistem daring ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Materi kita adalah menggambar model kelas 8 bab 1. Kalian kelas 8A ya, betul? Kelas 8A ya, betul ya? Nah, ini adalah dilaksanakan untuk diklat webinar Selaras 8 kelompok 1. Kompetensi dasar yang ada di dalam materi tersebut adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Jadi itu adalah untuk pengetahuannya, memahami ya. Yang kedua untuk keterampilannya yaitu menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Tapi karena kita sekarang ini pertemuan pertama, jadi kita akan membahas tentang pengetahuannya saja dulu ya. Lanjut, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengekspresikan dan berkreasi seni rupa, yakni mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model, ya, mendeskripsikan unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar model, menggambar model dengan memperhatikan unsur, prinsip, teknik, dan media, yang terakhir mempresentasikan karya-karya yang dikerjakan. Untuk tujuan pembelajaran ini secara keseluruhan, karena kita masih pertemuan pertama, jadi kita akan membahas hanya sebagian dari tujuan pembelajaran kita. Berikutnya lagi materi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita berikan pertanyaan besar atau big question, sebelumnya anak-anakku harus Pak Agus sampaikan tentang apa itu unsur, prinsip, teknik, prosedur menggambar flora, fauna, alam benda, dan model. Kebetulan kita mencoba
flora, fauna, alam benda, dan model manusia. Nah, ini. Apa itu unsur? Unsurnya ternyata ada nih. Unsur seni rupa, yakni titik. Nah, ini adalah gambar-gambar atau bentuk lukisan seni rupa yang mengutamakan titik. Nah, ya, ini. Mungkin anak-anakku bisa melihat ya. Tidak ada satupun garis dari lukisan yang tampak di sini. Nampak gambarnya, nak ya? Mbak Rere, nampak Mbak Rere? Nah, ya, lanjut. Titik nampak di sini adalah semua lukisannya didominasi oleh titik, tidak ada garis sama sekali. Kebetulan Pak Agus mengambil gambar tersebut dari idpinterest.com ini dan P4TK Seni Budaya Jogja. Jadi ini adalah gambar-gambar yang yang saya ambil, yang Pak Agus ambil di buku atau modul dari P4TK Jogja Seni Budaya. Berikutnya lagi garis. Nah, garis. Nah, ini nampak. Garis itu ternyata tidak hanya lurus, tetapi ada pula yang lengkung, ya. Ada juga yang lengkung, ada yang putus-putus, ada yang patah-patah, ada yang bentuknya lengkung-lengkung dan sebagainya. Ada spiral, ada bentuk seperti benang yang kusut. Nah, ada pula garis tebal. Dan sampingnya ini unsur garis. Nah, ini nampak ya. Ini bisa menjadi sebuah lukisan juga ya. Dari unsur garis aja bisa kita buat lukisan. Lanjut. Nah, ini garis dan maknanya atau kesan fisik yang bisa ditampilkan bila kita menggunakan garis. Nah, ini ada garis lurus. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada kesan fisiknya, yaitu kesan kaku, keras, dan tajam. Nah, ini adalah tampilan dari garis lurus. Lengkung, kesan fisiknya lembut, empuk, dan halus. Nah, berombak, nah ini bentuknya bergelombang seperti ini. Dinamis, mengalun, bergerak, menyenangkan. Zigzag, nah ini tajam-tajam seperti mata gergaji. Kaku, tegang, panas, menakutkan. Wah, ini siapa yang suka menggambar ringkih-ringkih seperti ini, seperti gergaji bentuknya. Terus setelah itu ada ketebalan. Tebal berarti kesan fisiknya adalah menambahkan berat, berani, kasar, tegas. Tipis, halus, ringan, ragu. Sedangkan tak terputus, lurus, yaitu lancar, konsisten, tidak tidak ragu. Kalau yang terputus-putus itu artinya adalah tersendat, ragu, kurang berani. Titik-titik, ritmis, ragu. Nah, ini arahnya ke atas. Kesannya tinggi dan menyempit. Betulkah? Selanjutnya mendatar, melebar, pendek, menang, nggak kelihatan bagus. Tenang, mati, istirahat. Waduh. Diagonal, dinamis, tidak stabil, oleng. Dan ekspresif, spontan, berani, tegar. Ini bentuknya lengkung, sembarang. Ya. Ini adalah kesan fisik. Belajar lagi adalah nomor 3 dari unsur seni, yakni bidang. Ini ada bidang-bidang, berarti ada bidang itu artinya adalah bagian yang dibatasi oleh garis-garis. Baik garis yang lurus, nah, seperti ini contohnya, ataupun garis yang lengkung, nah, atau bentuk figur bayang-bayang atau figur blok dari bentuk bunga, ikan, daun, dan kucing. Selanjutnya bentuk, tadi nomor 3 sudah, nomor 4. Bentuk itu adalah bagian yang dibatasi oleh bidang-bidang akan menjadi bentuk. Nah, ini bentuk. Dari bidang persegi panjang menjadi balok. Betul ya? Setelah itu dari bidang segitiga menjadi bentuk apa? Trapesium kah ini namanya? Betul ya?
Nah, selanjutnya ini dari seperti contohnya nih, bola menjadi seperti ini, lingkaran menjadi bola. Ya. Ini adalah yang sebelah sini bentuk pisang, ini adalah bentuk yang membentuk dari gambar yang akan kita inginkan. Lanjut tekstur. Yang kelima tekstur. Tekstur seperti yang dulu pernah Pak Agus sampaikan, tekstur itu adalah rasa permukaan benda atau bahan. Nah, ini nampak ada tekstur kayu, ada bola tenis, ada apa ini? Bawahnya ini adalah amplas atau kulit ya. Nah, ada bulu-bulunya di sini. Tekstur dibagi dua, yaitu tekstur nyata. Nah, ini seperti tekstur atau kontur sebuah pemandangan gunung kalau salah nih ya. Terus tekstur semu itu hanya kesan-kesan yang ditimbulkan. Ya. Berikutnya lagi yang keenam adalah warna. Warna ini adalah lingkaran warna. Di sini ada warna primer, sekunder, dan tersier. Terus untuk dimensi warna ada yang disebut dengan hue. Hue itu apa? Hue adalah suatu istilah untuk menunjukkan nama warna, misalnya merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Maksudnya merah, unsur merah ya tidak sama dengan unsur kuning juga tidak sama dengan unsur biru. Tetapi bila kedua atau bagian itu dicampur menjadi warna kedua, yaitu disebut hijau, oranye, dan violet atau jingga dan ungu ya. Sedangkan value. Value itu adalah istilah untuk menunjukkan terang gelapnya warna. Suatu warna apabila ditambah dengan warna putih menjadi lebih terang dari warna aslinya. Sedangkan untuk mendapatkan warna yang lebih gelap dari warna aslinya dapat ditambah dengan warna hitam. Nah, selanjutnya, dimensi warna. Intensitas adalah suatu istilah untuk menyebutkan cerah suramnya warna. Jadi ada semacam gradasi dari mulai gelap ke terang atau terang ke gelap. Itu adalah intensitas. Jadi ada urut-urutan dari mulai paling gelap sampai paling terang. Itu adalah intensitas. Selanjutnya yang kedua, tadi sudah ya, unsur seni sudah. Sekarang kita masukkan prinsip-prinsip seni. Ya, prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, ini contohnya. Nah, kesatuan atau unit. Ini kesatuan. Saling dukung-mendukung antara satu sama lain. Sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Nah, ini adalah disebut kesatuan. Berikutnya lagi keseimbangan. Nah, ada yang keseimbangan simetris, ini seperti kotak yang Pak Agus tunjuk di sini. Itu adalah sama persis kanan kiri seperti pinang dibelah dua. Nah, sama persis kalau dipotong. Tetapi kalau yang sebelah kiri ini itu adalah keseimbangan asimetris. Kalau dibelah dua antara sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama, tetapi tetap enak dilihat. Itu namanya keseimbangan asimetris. Selanjutnya, irama atau ritme. Yang terdiri dari penekanan, proporsi, dan keselarasan. Nah, coba anak-anakku bisa melihat bentuk-bentuk yang ada di sini dari mulai ada bentuk segitiga, ada persegi, ada segi 5, segi 6, begitu dan seterusnya. Pada saat dipepetkan ke satu sisi, ya, ini ya, itu seolah-olah ada irama yang mengalun, betul ya? Nah, demikian juga di sini. Irama juga terjadi karena keseimbangan dan keselarasan. Nah, terjadi keseimbangan dan keselarasan dan enak dilihat antara satu benda dengan benda yang lain. Susunannya tidak saling menutupi tetapi malah saling mendukung, itu disebut dengan irama juga. Ya, ini contohnya. Ya. Lanjut, perspektif. Perspektif ini kalian paham ya? Perspektif itu adalah sebuah gambar ya, seolah-olah 3 dimensi, seolah-olah kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini contohnya.
Ini pada saat kita membuat apa nih? Fotonya adalah foto tentang rel kereta api. Nah, pada saat kita berdiri di tengah rel kereta api, tadi awas ya, jangan pula kalian ada di situ pada saat ada kereta api, tapi kalian lihat aman. Setelah itu kalian bisa melihat, atau di jalan boleh juga. Pada saat kalian pulang sekolah jalan kaki, kamu berdiri di tengah jalan, hati-hati ada motor, ya. Itu nampak ke ujung sana, lurus ke sana. Ini menuju kemana nih? Menuju ke garis horizon, ya, yaitu garis batas pandang manusia. Yang di ujung nih disebut dengan titik lenyap. Nah, yang ujung sini, paling ujung yang menghilangnya seluruh garis ini, yang menuju ke sana disebut titik lenyap. Dalam gambar perspektif ada titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Artinya titik lenyap 1 itu artinya kita memandang benda atau bentuk itu atau kondisi atau jalan itu dalam satu sisi yang lurus dengan. Tapi kalau yang perspektif 2 titik lenyap artinya kalian melihatnya dari sebelah dari pojok sehingga ada nampak kesan tiga dimensi dari objek tersebut. Biasanya objek seperti bangunan, kota, mobil, dan sebagainya ya. Nah, lanjut. Nomor 6, komposisi. Nah, ini adalah komposisi, pengaturan letak dari unsur-unsurnya sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, ini ada lukisan zaman apa nih ya, yang kuno nih ya, pakai pensil ya. Ini drawing in pencil, dia menggunakan pensil sehingga tersusunlah ada seorang ibu, ada anaknya, di sini ada lagi apa ini, musang atau apa nih. Selanjutnya di pojok sana untuk menyeimbangkan dari bentuk ini diberi rumah-rumah yang nampak di kejauhan. Sebelah sini kosong, diberi pula di sini yakni awan. Nah, sehingga keseluruhan dalam satu kesatuan yang harmonis dan saling mendukung. Yang sebelah sini nampak juga, yaitu susunan atau komposisi dari buah-buahan yang diletakkan di atas nampan atau tempatnya. Ada pula yang di bawah ditambah pisau. Ada pisau untuk mengiris buah tersebut. Ini adalah merupakan komposisi yang saling mendukung atau harmonis. Yang berikutnya, yang ketiga adalah teknik menggambar flora, fauna, alam benda, dan model manusia. Nah, ini teknik itu berarti cara ya. Nah, ada cara menggambar dengan teknik menggambar basah atau akuarel dengan sapuan basah. Nih contohnya kita menggunakan teknik akuarel, teknik basah. Yang kedua, teknik blok atau siluet. Nah, blok-blok seperti ini, nampak terbalik, ada negatif, ada positif seperti ini. Ada yang latarnya putih, ada yang latarnya hitam. Kalau latarnya hitam, gambarnya jangan hitam ya, nggak kelihatan. Ya, jadi harus berlawanan arah seperti ini. Atau ini, nah, ini juga ada lukisan-lukisan siluet. Ya. Berikutnya lagi, teknik plakat. Nah, biasanya kita menggunakan cat poster atau cat minyak yang warnanya kuat ya, menutup dengan rata. Nah, ini contohnya cat plakat atau teknik plakat. Lanjutnya teknik pena. Nah, kalau kalian suka dengan menggunakan pena untuk menggambar, nah ini adalah contoh-contoh lukisan dengan menggunakan pena. Ini ada satu, ini sebelah sini adalah modelnya. Yang samping ini adalah modelnya. Ini adalah gambarnya. Demikian juga untuk kapal nih. Yang sebelah sini yang kotak ini adalah modelnya dan inilah gambarnya. Lanjut, teknik ring. Nah, teknik ring ini bisa kita gunakan pensil atau pena ya. Teknik ring, yaitu maksudnya kertasnya tidak basah. Nah, ya, boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan pena, cuman arsirnya aja yang berbeda. Ini di sini menggunakan coretan bebas. Bentuknya apa namanya, spiral pun boleh di sini masuk. Nah, yang berikutnya lagi arsir bersilang. Nah, kanan kiri atas bawah bersilang, saling silang.
Kalau ini teknik arsir dengan menggunakan satu arah. Nah, hanya atas saja, atas samping aja, diagonal aja ya. Sedangkan ini adalah mengikuti kontur dari bentuk ya, bentuk yang mau dibuat seperti bentuk tangan ya kan. Jadi ada konturnya di sini. Ada juga yang teknik arsir menggunakan gabungan antara titik-titik. Nah, ini pointillisme. Kalau yang samping ini menggunakan pensil warna. Teknik ring dengan menggunakan pensil warna. Ini koleksi, semuanya koleksi dari P4TK. Nah, ini sekarang kita masuk pada menggambar model manusia. Sebelum kita menggambar model manusia, kita harus tahu dulu tentang proporsi. Apa yang dimaksud proporsi atau ukuran, perbandingan ukuran ya. Ini proporsi manusia dari berbagai umur dengan perbandingan ukuran tinggi badan dengan tinggi kepala. Nah, ini kalau anak-anak masih usia antara 3 sampai 4 tahun, ini adalah usia antara ya, lanjut anakku sekalian. Ini adalah menggambar manusia. Nah, nampak anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana bentuk kepala manusia menghadap secara frontal ke depan maksudnya, atau mendongak ataupun menghadap ke samping persis. Ini ukurannya dan sebagainya. Kalau bentuk telinga seperti ini, nah ini seperti ini, bisa dari samping, dari belakang. Nah, ini contohnya. Selanjutnya untuk menggambar mata. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini nampaknya orangnya cantik. Kenapa matanya jeli? Lanjut. Nah, ini adalah bentuk hidung. Nah, bentuk hidung. Nah, ini bisa. Anak-anakku bisa melihat bibir. Nah, bibir ini juga bukan hanya bibir, tapi ada bibir ini bisa bergerak ya, entah itu berbicara, mengucapkan artikulasi A, I, U, E, O, atau tertawa, atau tersenyum dan sedih, itu ada karakter-karakter tertentu atau gestur mulut ya. Ini adalah contoh cara membuat tangan, berbagai macam gerak tangan, baik tengadah, tertelungkup, atau sedang berdoa dan sebagainya. Ini adalah berbagai macam kaki, bentuk kaki, bagaimana kaki melangkah, kaki diam saja, kaki menghadap, atau kaki dari samping. Selanjutnya ini adalah gambar keseluruhan dari manusia. Pertama dibuat sketsa terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya dimulai buat agak detail ya enggak, untuk menunjukkan bagian-bagian dari tubuh manusia itu. Nah, ini adalah sudah memberikan karakternya. Nah, ini lanjut. Apa nak? Ya, anak-anakku sekalian, berikutnya lagi adalah bentuk manusia laki-laki ya. Nah, ini nampak anak-anakku sekalian? Coba dicek dulu apa namanya mikrofonnya. Coba di mute dulu, coba. Adakah suara yang muncul? Halo, Nak? Iya, Pak. Oh, dengar ya? Oke. Iya, Pak, ada. Sip. Ya, matikan mute lagi. Ya, ini adalah contoh gambar dari seorang pria dewasa, ya kan, yang nampak dari belakang, dari mulai kerangkanya, bentuk sketsanya makin lama makin detail dan detail. Ini adalah contoh wanita dewasa. Nah, ini
ada tahapan-tahapan dari mulai sketsa dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk gestur tubuh manusia dewasa. Nah, ini ada karakternya, ada geraknya di sini. Ya. Demikian untuk penjelasan dari mulai unsur, teknik, dan sebagainya tentang seni rupa. Maka dari itu sebelum kita masuk ke ke tanya jawab, adakah di antara anak-anakku yang belum paham atau ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ayo silakan nyalakan mood-nya ya. Dari sini Pak Agus nggak nampak wajah kalian karena tertutup oleh slideshow. Langsung bersuara aja nak kalau mau tanya. Paham kok, Kak. Ya, siapa itu ya? Udah jelas kok, Pak. Udah jelas ya, alhamdulillah. Berarti Pak Agus menjelaskannya sudah terlalu gamblang ya. Kalau memang kalian sudah jelas tentang apa yang tadi Pak Agus tayangkan, sekarang akan ada beberapa pertanyaan yang di sini nanti kalian harus berdiskusi satu sama lain supaya jawabannya menjadi sebuah jawaban yang merupakan hasil diskusi. Ya, merupakan hasil diskusi. Ya. Siap ya anakku sekalian ya. Oh, muncul lagi wajah-wajah kalian. Maaf Pak Agus, nampaknya masih unak-unuk nih. Ya, lanjut. Salah pencet nggak tadi? Kita akan masuk pada forum diskusi. Kalian boleh browsing ya. Kalian boleh browsing. Cari informasi apa saja tentang beberapa pertanyaan yang sebentar lagi Pak Agus akan tampilkan di layar ya. Ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Ini adalah pertanyaan besar pertama. Pengertian kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan disebut titik-titik. Kalian belum boleh menjawab. Kalian diskusikan dulu ya. Ini pertanyaan pertama. Ingat kira-kira ya. Saya ulangi dulu lagi ya. Pengertian kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan disebut titik-titik. Siap ya? Paham ya? Itu adalah pertanyaan besar pertama. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Aduh, Pak Agus salah tulis di sini. Pertanyaan besar yang kedua. Titik, garis, bentuk, tekstur merupakan bagian dari unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual. Selain itu, ada beberapa macam lagi. Kalian harus mencari selain yang ini tadi, titik, garis, bentuk, tekstur, merupakan unsur-unsur seni rupa. Nah, ini ada kurang apa lagi kira-kira yang tadi sudah jelaskan ya. Berikutnya lagi, pertanyaan ketiga. Teknik menggambar dengan sapuan. Ulang. Teknik menggambar dengan sapuan basah ini menggunakan campuran cat air atau tinta sebagai alat gambar. Teknik ini menggunakan media yang basah. Ya. Ulang lagi anakku. Ada koneksi internet ya. Menggunakan media yang basah. Agar hasil gambarnya
bisa transparan, dan catnya bisa cepat menyebar disebut teknik titik-titik. Nah, kalian juga cari jawabannya ya sambil berdiskusi. Nah, karena jumlahnya sedikit, kita bagi aja satu kelompok dua orang ya. Pertanyaan yang keempat. Prosedur atau langkah-langkah menggambar disebut juga proses kerja terdiri dari titik-titik. Nah, terdiri dari titik-titik. Nah, kalian bisa menyebutkan keempat ini. Tetapi sebelumnya sudah mencatat semua pertanyaannya ya. Halo anakku, buka di mute dulu. Sudah menangkap pertanyaan-pertanyaan yang ada 4 ini dari Pak Agus? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, saya ingin kelompoknya Joner sama Rizky. Nah, Rizky Fitra, Nur Fitra. Rahel dengan Adiantiansah. Legolas dengan Fajar Rahma Azahra. Dharma Aji, lo kok hilang? Dharma Aji sama Nabila Salsabila. Nah, tuh 2, 3, 4. 8 orang ya? Betulkah? 8 orang? Nah, coba silahkan. Nah, kalau 8 orang paslah. 2 kelompok. Pertama kelompoknya Joner sama Rizky. Kelompok pertama disebut ya. Ini menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti kalau kalian masih lupa tentang pertanyaan yang Pak Agus sampaikan, kalian boleh Pak Agus boleh mengulangkannya lagi ya. Berikutnya Rahel dengan siapa tadi kelompoknya, Nak? Dharma Aji. Andri. Dharma Aji. Ya. Andrian. Rahel dengan Andrian itu Dharma Aji. Andrian Triansah. Betul ya? Betul? Diingat namanya. Ini layarnya Andrian, Pak. Iya, Pak. Andrian, Pak. Andrian Triansah. Andrian tadi, Pak. Andrian. Rahel dengan Andrian Triansah. Betul ya? Terus setelah itu Iya. Legolas sama Fajar Rahma. Itu pertanyaan ketiga. Betul ya? Pertanyaan ketiga. Nah, Legolas sama Fajar Rahma Azahra. Pertanyaan ketiga. Dharma Aji dengan Nabila Salsabila. Ini pertanyaan keempat. Nah, itu ya. Silakan berdiskusi. Bila kalian mau bertanya, soalnya akan Pak Agus ulangi. Waktunya Pak Agus beri sekitar 1 menit bisa ya. Kalian bisa nyari di buku-bukunya. Kalian buka bukunya, Nak. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan pertama untuk kelompoknya Joner dan Nur Rizky Nur Fitra. Yang pengertian kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan disebut apa ya? Yang kedua, pertanyaan kedua, ini kelompoknya Rahel dan Andrian ya. Titik garis Ya, bentuk. Pak. Siapa? Betulkah? Titik garis bentuk Betul, teks. Pak. Ya, merupakan bagian dari unsur-unsur rupa atau unsur visual. Selain ada beberapa macam lagi. Nah, itu tolong sebutkan, cari kira-kira di mana ya. Pertanyaan ketiga ini kelompoknya Legolas sama Fajar Rahma Azahra. Teknik menggambar dengan sapuan basah. Ini menggunakan campuran cat air atau tinta sebagai alat gambar. Teknik ini menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar. Disebut teknik titik-titik. Nah, Legolas sama Fajar Rahma Zahra, kelompok 3, kamu cari jawabannya, Nak ya. Yang terakhir, kelompoknya Dharma Aji Nugraha sama
Nabila Salsabila. Prosedur atau langkah-langkah menggambar. Nah, ini salah ketik nah ya. Prosedur atau langkah-langkah menggambar disebut juga dengan proses kerja, terdiri dari titik-titik. Nah, kamu sebutkan prosedur-prosedur dalam menggambar. Selamat berdiskusi. Kalau ada mau menyampaikan, kalian nyalakan mood-nya, kamu bilang ya. Terus namanya siapa? Di sini Pak Agus tidak nampak layarnya. Dharma Aji, Legolas sama Adrian Triansa nampak nih. Kok tidak ada wajahnya? Belum mandi tuh, Pak. Belum mandi. Nah, Dharma Aji. Ayo silakan diskusi. Baca bukunya, nak. Ayo. Boleh acak, tidak harus nomor 1 dulu. Nomor 5, ada nomor 5 ya. Ada yang bisa menjawab, nak? Ayo, silahkan. Bentar, Pak, bentar. Ya, ya silakan. Waktunya 1 menit ya. Jangan lama-lama. Ya. Rahel, Pak. Rahel sama Andrea. Rahel, ayo Rahel. Rahel. Ya, tepuk tangan untuk Rahel. Pertanyaan nomor berapa tadi ya? Lupa. Nomor 2. Nomor 2. Titik, garis, bentuk, tekstur. Nih, nah pertanyaannya ya. Silakan dijawab Rahel. Jadi kan pertanyaannya titik, garis, bentuk, tekstur merupakan bagian dari unsur-unsur seni rupa. Ya, betul. Atau unsur-unsur visual. Selain itu ada berbagai macam yakini jawabannya tuh Pak, bidang dan warna. Apa itu, nak? Bidang dan warna. Bidang dan warna. Betul nggak ya? Ayo teman-teman yang lain kasih masukan, betul kah? Boleh dinyalakan mood-nya ya. Dinyalakan speakernya boleh. Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. tepuk tangan Betul. untuk kelompoknya Rahel dan Andrian Triansa dapat hadiah. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Ada pertanyaan pertama, ketiga, dan keempat. Siapa ini? Siapa yang mau jawab lagi? Pak Fitra, Pak. Fitra sama Joner, Pak. Siapa? Dharma Aji dan Nabila, Pak. Fitra sama Joner. Nabila. Dharma Fitra Aji sama Joner, Nugraha, Pak. sama Dharma Aji Fitra Nugraha sama Joner, Pak. Nabila Salsabila. Ya, diberi Iya. kesempatan dulu temannya. Dharma Aji Nugraha sama Nabila Salsabila. Ayo, silakan. Pertanyaan nomor berapa? Pertama, Lupa. menentukan pengamatan sketsa. Kedua, menentukan gelap terang. Ya, yang kedua. Ketiga, menentukan teknik dan finishing. Oh iya, ini langkah-langkah atau prosedur membuat gambar kerja. Ya, pertama tadi apa? Diulang, Dharma Aji. Pengamatan sketsa. Ngamati dulu ya, Kedua, mengamati dulu, betul. Ngamati dulu. Yang namanya gambar model, pertama mengamati dulu. Ya, betul. Yang kedua adalah membuat sketsa. Yang ketiga mana? Yang kedua, menentukan gelap terang. Menentukan gelap terang, ya. Betul. Yang ketiga, menentukan teknik dan finishing. Menentukan teknik dan finishing. Ya. Itu adalah jawaban dari Dharma Aji Nugraha dan Nabila Salsabila. Betulkah kira-kira anakku yang lain? Setuju? Benar, Pak. Benar, Bapak. Setuju. Wah, setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Dharma Aji Nugraha sama Nabila Salsabila. Ya, berikutnya lagi ada 2 lagi pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan yang pertama dan ketiga. Siapa yang Pak mau? Joner sama Fitra. Joner sama Fitra, Pak. Joner sama Fitra, ya. Pak, Joner sama Fitra Joner. dulu pertanyaan pertama ya. Ayo silakan, siapa Iya. yang jadi juru bicara? Fitra, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi pertanyaan pertama nomor 1, pengertian kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknis dan alat atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan disebut, itu kan Pak pertanyaannya. Disebut titik-titik, ya apa itu? Ya, jawabannya menggambar. Oh iya, benar.
Ini merupakan pemahaman atau pengertian tentang menggambar. Menggambar itu apa gitu kan? Menggambar itu adalah kegiatan membentuk imajinasi. Betul. Tapi mungkin ada dari kelompok yang lain yang menyanggah, boleh juga ya. Boleh juga ya. Siapa yang bisa menyanggah? Boleh juga. Tapi kalau setuju boleh juga. Setuju atau yang ada menyanggah kira-kira? Halo? Setuju ya? Coba. Oh, setuju. Setuju, Waduh, Pak. Pak Agus ini pinter. Setuju, Pak. Iya. Terakhir, mau nggak mau bagiannya Legolas. Legolas belum ada wajahnya. Ara. Legolas belum ada wajahnya. Sama Kami aja, Bapak. Belum mandi, Pak. belum Arya. mandi. Ya Bangun ampun. mungkin, Pak. Ayo, siapa nih? Legolas atau Fajar Rahma Zahra yang menjadi Ara. pembicara? Ara Bapak yang berbicara. Ara, ya Fajar Rahma Zahra. Silakan. Tadi soalnya menggambar dengan sapuan basah ini menggunakan campuran cat air atau tinta sebagai alat gambar. Ah, ya Teknik betul. ini menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar disebut teknik. Titik-titik. Jawabannya teknik akuarel. Teknik akuarel. Betul nggak? Alhamdulillah. Ada berapa teknik tadi? 4 ya? Ada berapa Nomor teknik 3. tadi? Yang pertama teknik akuarel. Betul ya? Yang kedua tadi teknik Ya. apa ya? Lupa Kering. pula Pak Agus nih. Teknik. Blok ya? Teknik blok ya. Teknik blok. Yang berikutnya lagi teknik plakat atau pewarna tebal dengan menggunakan cat minyak. Ya, cat poster. Berikutnya lagi adalah teknik pakai pena. Betul kan? Yang gambar truk tadi ya? Masih ingat ya? Jadi ada 4 pertanyaan besar yang anak-anakku sudah bisa menjawabnya dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan menggambar dengan model. Maka dari itu siapkanlah bahan-bahan menggambar yang kalian punyai, baik berupa kertas A3, pena, pensil, pewarna, dan sebagainya. Saya kira cukup sekian materi yang Pak Agus sampaikan. Untuk itu, Zoner, tolong dipimpin doanya. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.